tanda-tanda kita sudah menjadi dewasa secara rohani. Memiliki kata-kata yang positif. Hidupnya menghasilkan buah yang baik. Tetapi saudara, kita tahu bahwa di dalam semua proses kehidupan ada Allah yang tidak pernah berhenti menyertai kita, Allah yang selalu melindungi kita, menyertai kita, dan Allah sedang mengerjakan hidup kita melalui keadaan-keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Hidupnya diwarnai dengan sukacita. Menjadi Kristen yang dewasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama berkumpul beribadah. Saat ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Bertahtalah atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Ku nyanyi Hosana
kasih Tuhan atas waktu Tuhan yang indah Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Bertahtalah atas setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah sukacitamu melimpah atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, saya bisa merasakan sukacita. Oke, saat ini kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Boleh lambai-lambaikan tangannya? Sepenuh jiwaku Bapak Ibu Saudara, saya undang buat Bapak Ibu Saudara untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada
pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagimu ya Bapa. Engkau yang berkati, Engkau yang sucikan ya Bapa. Engkau yang kembalikan kepada kami ya Bapa berkali-kali lipat ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Yesus memberkati. Saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu ini. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau
Shalom, Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya boleh berjumpa dalam ibadah bersama-sama, dan saya yakin ibadah kita sungguh-sungguh menjadi sebuah tempat di mana kita boleh memberikan yang terbaik. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak untuk kita menaikkan satu pujian ini sebagai rasa kebanggaan kita, kecintaan kita akan Tuhan kita, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Pujaan hatiku, pujaan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami datang mengucap syukur atas segala berkat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami datang untuk sujud menyembah, untuk mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, firman-Mu menuntun membimbing setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan akan diberi tema menjadi dewasa secara rohani. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 3 tanda orang yang dewasa secara rohani. Saat ini akan saya lanjutkan kembali tentang tanda-tanda orang yang rohaninya dewasa. Baik, kita akan sama-sama langsung belajar tentang beberapa poin atau beberapa tanda kehidupan orang yang rohaninya dewasa. Yang pertama, saudaraku, punya kata-kata positif. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudaraku, kata-kata positif yang diucapkan oleh kita setiap hari merupakan salah satu tanda bahwa saudara dan saya memiliki kerohanian yang dewasa. Setuju, katakan amin. Nah, di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa artinya Bapak Ibu? Orang yang rohaninya dewasa bukan berarti tidak ada masalah. Orang yang rohaninya dewasa justru hidupnya diwarnai dengan berbagai-bagai masalah. Berbagai-bagai pencobaan yang datang silih berganti menimpa hidupnya. Tetapi saudaraku, pencobaan, masalah, dan persoalan yang datang dalam hidupnya disambut dengan sikap yang baik, disambut dengan sikap yang benar, sehingga kalimat itu keluar dari mulut kita. Segala perkara,
segala masalah dapat aku tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Biarlah ini juga diucapkan oleh kita sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku, kalau kita melihat tidak semua perkara itu mendatangkan yang baik, tidak semua perkara itu mendatangkan sukacita, tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Pada waktu persoalan perkara itu datang dalam hidup kita memang menyedihkan, memang menyulitkan, memang menghambat, memang membuat kita mungkin cemberut, membuat kita sedih, membuat kita susah. Tetapi saudara, kita tahu bahwa di dalam semua proses kehidupan ada Allah yang tidak pernah berhenti menyertai kita, Allah yang selalu melindungi kita, menyertai kita, dan Allah sedang mengerjakan hidup kita melalui keadaan-keadaan, melalui kesulitan-kesulitan, melalui masalah-masalah yang ada untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Nah, ini yang perlu diyakini. Semua masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya yang pertama saudara kuat menanggungnya. Yang kedua, saudara dan saya harus yakin bahwa itu semuanya diizinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ada begitu banyak hal yang Allah sedang kerjakan, yang kita tahu maupun tidak tahu, yang kita senang ataupun tidak senang. Tetapi saudaraku, yang paling utama harus kita pikirkan dan kita renungkan dan kita lakukan adalah setiap situasi, keadaan, masalah dan persoalan, tetapkan dan pastikan kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka saudara dan saya akan mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau kita berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Kalau kita terus mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata iman, kata-kata yang positif, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita sekalian. Itulah tanda yang pertama, orang yang rohaninya dewasa. Tanda yang kedua yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah hidupnya menghasilkan buah yang baik. Kolose pasal 1 ayat 10 firman Tuhan berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku, hidup yang baik, karakter yang baik, perilaku yang baik, akan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Kita seringkali rindu mendapatkan penghasilan yang baik, keluarga yang baik, tetapi saudaraku, hidup kita tidak mau dibentuk, tidak mau diproses, hidup kita asal-asalan. Karena itu ayat ini mengatakan sehingga hidupmu layak dan berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita layak dan berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Hidup saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Adakah sesuatu yang baik yang keluar dari kehidupan kita? Kalau kita tidak punya kehidupan yang baik, mulailah bertumbuh dalam iman. Mulailah bertumbuh dalam pengharapan. Maka saudara akan melihat buah kehidupan yang baik. Saudaraku, dalam hidup ini Tuhan setidaknya merindukan buah-buah kehidupan yang nyata. Yang pertama, kalau kita sudah bertobat, Tuhan rindu melihat, menikmati dan melihat secara nyata buah pertobatan dari hidup kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Kehidupan yang sudah bertobat. Yang kedua, orang yang bertobat akan diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka dalam prosesnya belajar firman, melalui kuasa pengurapan Roh Kudus, saudara dan saya akan melihat ada buah-buah roh
yang ada dalam hidup kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus menuntun membimbing hidup kita, Dia akan memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga hidup kita akan diberi karunia dan tujuan karunia Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa melayani Dia secara maksimal. Dengan potensi, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melayani banyak orang. Bisa melayani dengan karunia sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Karena itu pada waktu kita terus masuk dalam sebuah pelayanan, nanti saudaraku ada buah-buah yang namanya buah pelayanan. Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada buah pelayanan. Itulah buah kehidupan yang kita hasilkan dalam hidup sebagai persembahan kita kepada Allah dan sebagai berkat yang bisa diberikan, dinikmati oleh banyak orang. Jadi hidup yang menghasilkan buah yang baik adalah sebuah tanda bahwa kita ini menjadi Kristen yang dewasa. Yang ketiga, saudaraku, tanda Kristen yang dewasa yang ketiga adalah hidupnya suka memberi. Hidupnya suka berkorban. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang dewasa rohaninya dia punya sukacita kalau dia bisa memberi. Orang yang rohaninya anak-anak dia bersukacita kalau bisa menerima. Tentunya meskipun rohaninya sudah dewasa, kalau dia menerima itu juga bersukacita. Tetapi warna hidupnya, saudaraku, diwarnai dengan sukacita yang luar biasa kalau dia bisa memberi. Karena itu saudaraku, ciri kekristenan dewasa, dia suka berkorban, dia suka memberi, dia taat kepada firman Allah, dia suka memperhatikan hamba-hamba Tuhan, dia suka memperhatikan pekerjaan Tuhan, dia suka peduli dengan orang yang memang membutuhkan kepedulian. Orang-orang yang sedang menantikan berkat Tuhan, maka berkat Tuhan yang dititipkan kepada kita sekalian, disitulah kita salurkan. Dan ada sebuah kebanggaan yang luar biasa kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk bisa peduli dan memperhatikan banyak orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Karena itu saudaraku, Yesus sendiri memberikan sebuah contoh dan teladan, terlebih suka memberi daripada menerima. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kesukaan yang sama, yaitu suka memberi? Saudaraku, orang yang fokus hidupnya, sentral hidupnya hanya dirinya sendiri, hanya egonya, dia sulit memberi. Dia punya tangan kenceng, punya tangan di bawah. Tetapi orang yang suka memberi punya tangan terbuka, punya hati yang terbuka, punya kepedulian yang tinggi dengan banyak orang. Tangannya suka terulur pada waktu orang lain membutuhkan, pada waktu orang lain sedang membutuhkan pertolongan. Kita tidak tutup mata, kita buka tangan, kita ulurkan tangan. Dan kita mau menjadi berkat. Saudaraku, bukan masalah besar atau kecil, tetapi kepedulian seseorang dengan keadaan, dengan situasi, terlebih pada waktu kita diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu ada beberapa kriteria memberi, saudaraku, yang perlu kita renungkan dan kita mengerti bersama-sama. Yang pertama, memberi karena diperintah. Saudara, ada banyak perintah Tuhan tentang memberi. Tuhan mengajar kita untuk memberi. Jadi memberi karena diperintah, contoh perpuluhan, persembahan syukur, persembahan sulung, persembahan mingguan. Kita memberi, persembahan Natal untuk Paskah, untuk pembangunan, untuk yang lain. Kita memberi karena diperintah, ada pengumuman untuk memberi. Dan saudara, pada waktu saudara melakukan itu, saudara akan diberkati Tuhan. Tetapi ada yang kedua, memberi karena keadaan. Keadaan seseorang kok sulit, susah, banyak mengalami masalah, maka pada waktu melihat keadaan, hati kita terpanggil, merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita berikan. Karena itu saudaraku,
pada waktu keadaan memanggil, keadaan membuka mata kita untuk kita berbuat sesuatu, ayo kita lakukan. Itulah waktunya kita memberi. Yang ketiga, ada tuntunan khusus. Ada perintah umum, ada tuntunan khusus secara pribadi. Tiba-tiba kita digerakkan untuk memberikan kepada seseorang. Kepada seorang hamba Allah, kepada seorang jemaat, kepada seorang teman, kepada salah satu anggota keluarga. Tuhan ingatkan orang itu tiba-tiba keadaannya seperti apa dan kita seperti dituntun untuk memperhatikan orang itu. Kita harus memberikan sesuatu kepada orang itu. Kalau belum tahu apa yang harus diberikan, kita mulai hubungi orang itu, tanya keadaannya, tanya situasinya, apa yang bisa kita lakukan dari berita yang kita dengar setelah kita mendengar kondisi dan kabar orang itu. Baru disitulah saudaraku mulai mempertimbangkan yang terbaik aku harus memberi apa. Dan ini saudaraku contoh-contoh dari kehidupan orang yang suka memberi. Berilah maka engkau akan diberi. Yang terakhir saudaraku, tanda orang Kristen yang dewasa rohaninya adalah hidupnya diwarnai dengan sukacita. Kita lihat ada beberapa ayat. Ayat yang pertama merupakan sebuah perintah yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Kita melihat sebuah contoh kehidupan orang yang hidupnya diwarnai sukacita dari 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukacita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudaraku, Hana adalah istri daripada Elkana. Hidupnya diwarnai dengan air mata, kesulitan, karena dicela, dicemooh, dihina, direndahkan gara-gara mandul tidak punya anak. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya, kesulitannya, masalah dan persoalannya, Hana datang ke bait Allah, dia nemui Imam Eli, dia berdoa kepada Tuhan, dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan suami, dia tidak menyalahkan siapapun, termasuk dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi setiap kali dia datang di hadapan hadirat Tuhan, datang beribadah di bait Allah, di bawah penggembalaan Imam Eli, maka Hana berlutut, Hana berdoa, minta seorang anak. Dan ini hebat saudaraku, orang yang rohaninya dewasa selalu membawa seluruh persoalan hidupnya, datang di hadapan hadirat Tuhan dan mengungkapkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mendengar doa. Doa yang disertai dengan keyakinan yang kuat. Doa yang disertai dengan kesungguhan bahwa Tuhan mengabulkan doa sampai hari ini. Dan benar, seorang anak yang diminta oleh Tuhan, oleh Hana kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya memberikan anak, tetapi anak yang diminta itu artinya Tuhan memberikan nabi. Orang yang berbicara menyampaikan firman Allah. Dahsyat saudaraku. Dan yang disampaikan oleh Hana pada waktu berdoa, fokusnya bukan untuk dirinya. Fokusnya bagaimana melihat bangsa yang perlu dipulihkan, perlu bertobat, perlu mengenal Allah. Dan doa fokusnya kepada rencana Allah. Pada waktu dia berdoa, dia rindu menyerahkan anaknya untuk menjadi seorang hamba Allah yang melayani. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama bersyukur atas anugerah Tuhan. Kalau saudara, keluarga saudara punya hati yang suka melayani. Dan Hana pada waktu berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya, warna hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Karena apa? Sebentar lagi dia membesarkan anak dan sebentar lagi dia mempersembahkan anaknya untuk sepenuh waktu, sepenuh hati melayani Tuhan. Karena itu saudaraku, dia selalu bersukacita memperhatikan anaknya, memperhatikan keperluannya, kebutuhannya. Sudah tidak ada lagi beban hidup yang mendalam. Karena apa? Tuhan sudah angkat aibnya, bebannya, masalahnya, dan persoalannya. Sekarang warna hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Bagaimana dengan saudara? Ayo, Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa. Di dalam sukacita ada kekuatan, di dalam sukacita ada berkat, di dalam sukacita ada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepadamu saat ini Engkau sudah berfirman kepada kami tentang 4 tanda orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena itu urapanmu atas setiap kami melalui kuasa firman yang telah kami dengar. Diberkati anak-anakmu. Kalau ada di antara mereka yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, dalam nama Yesus, yang sakit angkat tanganmu. Saat ini kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Saat ini engkau dipulihkan, engkau sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada sakit, penyakit, dan kelemahan. Apapun masalah dan persoalanmu, dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidupmu. Di dalam Yesus engkau menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih. Kalau ada di antara anak-anakmu yang sedang berbeban berat, menghadapi banyak masalah dan persoalan, Bapa berkati mereka, tuntun bimbing hidup mereka, kuatkan dan teguhkan, agar kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan, engkau berikan kepada anak-anakmu ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyatakan shalom untuk Indonesia. Damailah Indonesiaku, engkau diberkati oleh Tuhan. Penyakit corona, COVID-19 kami tolak kuasanya. Kami hancurkan dari bumi Indonesia. Kami mau menyatakan Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, sipil maupun militer diberkati oleh Tuhan. Kami nyatakan Indonesia aman, Indonesia tetap bersatu, Indonesia tetap utuh. Dan kami percaya Engkaulah yang menjadi pengharapan bangsa kami, bangsa Indonesia. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini Tuhan, diberkati hidup kami. Kami percaya anugerah Tuhan limpah dalam hidup kami. Kami membuka hati kami tengadakan wajah kami angkat kedua belah tangan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.